Nah, supaya kita bisa paham, tidak saling silang silih ya antara agama dan ilmu, kita perlu memahami hakikat dari keduanya. Jadi yang namanya agama adalah petunjuk, ya. Sedangkan ilmu adalah cara memahami petunjuk, ya. Jadi sebetulnya petunjuknya itu sudah lengkap. Tapi kenapa orang kok masih menderita? Karena dia belum bisa paham petunjuknya itu artinya apa. Tidak bisa paham karena dia tidak berilmu, ya. Ketika disuruh belajar, dia pikir sudah cukup, ya, tanpa harus ilmu. Selama kita sudah Islam itu sudah selamat. Itu adalah paham yang menyesatkan, ya. Sekali lagi, sesuatu yang sifatnya wajib itu kalau tidak kita laksanakan artinya kita tersesat, ya. Jadi bukan mubah loh ya, bukan sunat juga bukan, tapi wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Di dalam ayat-ayat Quran dikatakan bahwa banyak ayat yang menganjurkan kita untuk memikirkan kejadian alam semesta, ya, mempelajari diri kita sendiri, ya kan, menjadi saksi atas kehidupan. Itu semua adalah petunjuk-petunjuk agar kita selalu mengembangkan pengetahuan kita, agar kita selalu haus akan ilmu pengetahuan. Nah, walaupun agama dan ilmu itu dua hal yang hakikatnya berbeda, ya. Agama itu kalau kita konkretkan dalam bentuk wahyu, itu adalah firman Allah yang sudah pasti benar, ya. Sementara ilmu itu adalah ikhtiar manusia untuk memahami apa yang dimaksud oleh firman Allah tersebut. Nah, kedua-duanya ketemu pada kebenaran, ya. Kedua-duanya ketemu kepada kebenaran. Jadi kalau semakin tadi kan disebutkan ya, semakin orang itu tinggi ilmunya, dalam ilmunya, asalkan dia masih beriman, gitu ya, kalau dibahasakan dengan cara yang lain, maka dia akan menemukan kebenaran. Jadi syarat iman dan ilmu itu bukan pilih salah satu, tapi harus dimiliki dua-duanya. Jadi akan orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat karena dia menemukan kebenaran. Tapi kalau hanya berilmu saja, tidak beriman, itu yang ditemukan kesombongan. Karena apa? Karena dia jadi lebih tahu dari orang lain, tapi dia tidak tunduk pada kekuasaan Allah. Orang yang beriman saja tapi tidak berilmu itu adalah kebodohan, ya, kebodohan. Kalau yang lebih bodoh lagi tidak beriman, tidak berilmu, ya, jahiliyah, ya, tidak beriman, tidak berilmu. Itu jadi korban kehidupan, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang kita pahami itu sudah benar? Cara yang paling mudah untuk mengujinya adalah memahami hakikat kebenaran. Jadi kebenaran itu universal. Kalau Anda mendengar tentang relativisme kebenaran, itu sebetulnya dia belum menemukan kebenaran, ya. Kalau Anda bilang, oh benar menurut kamu, belum tentu benar menurut saya, itu bukan kebenaran. Itu namanya selera, ya. Atau itu namanya values, ya. Values itu adalah pilihan. Culture itu adalah pilihan. Tapi kalau itu kebenaran, maka itu universal. Nah, ilmu itu tujuan akhirnya adalah untuk mencari kebenaran.
Wahyu itu adalah petunjuk tentang kebenaran. Tapi petunjuk itu hanya bisa difahami dengan ilmu. Gitu ya. Ilmu itu ibarat mata yang terbuka, mata yang jernih ya. Anda bisa memandang kebenaran ya. Tentu saja kalau dalam hal ini secara filosofis itu mata hati sebetulnya ya. Bukan mata fisik, mata kepala bukan ya. Tetapi bisa dimetaforkan dengan mata kepala. Makanya ada apakah ayat ya mengatakan apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Itu metafor. Ya. Kan Anda buta itu kan Anda nggak melihat ya, dan Anda kalau jalan kan nabrak-nabrak. Ya. Tapi kalau melihat itu kan jelas mau kemana dan sebagainya. Jadi ibaratnya seperti itu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang matanya terbuka dan dia melihat dengan jelas. Tapi dengan mata hatinya, ya, sehingga bagi dia hidup itu tidak membingungkan lagi, kesedihan itu jadi tidak relevan, ya. Makanya seperti dikatakan tadi adalah Al-Quran itu, agama itu membawa kabar gembira bagi orang yang mau melihat. Orang yang mau melihat adalah orang yang berilmu. Ya, kan banyak ayat-ayat yang menyebutkan kurang lebih message-nya tidak ada yang akan bisa paham ini kecuali mereka yang berilmu. Tidak ada yang bisa memahami ini kecuali mereka yang menggunakan akalnya. Tidak ada yang bisa memahami ini kecuali ulil albab. Ya, itu semua mengatakan bahwa untuk bisa memahami kebenaran, dari sisi Anda yang perlu Anda lakukan adalah mempelajari ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Kalau dari sisi Allah sudah tersedia di samping Al-Quran, Allah menyediakan alam semesta sebagai sumber kebenaran. Tapi dari sisi kita perlu berikhtiar melalui ilmu pengetahuan. Ya. Jadi jangan sampai Anda belajar psikologi Islam terus malah malas belajar, jadinya itu salah kedaden bahasa Jawanya ya. Ada yang sempat khawatir gitu kan kalau saya ngasih ceramah tentang psikologi Islam itu pernah ada yang bilang jangan sampai mahasiswa jadi malas belajar. Loh, ini gimana ini diajari psikologi Islam malah malas belajar, yuk salah, message-nya salah itu ya. Misunderstood gitu, misunderstanding ya. Jadi saya tidak meminta Anda untuk berhenti belajar, justru Anda harus rajin belajar. Karena psikologi Islam itu sendiri adalah ilmu, ya. Nah, kalau kita bicara masalah ilmu, maka yang perlu kita lakukan ketika kita mempelajari ilmu itu harus disinari oleh iman. Nah, itu dia, ya. Untuk bisa memperoleh ilmu yang membawa kepada kebenaran yang universal, maka kita perlu iman. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, ya saya akan beriman kalau itu sudah bisa saya terima dengan logika saya. Nah, itu terbalik. Ya. Karena logika kita itu menyesatkan. Yang betul adalah ketika saya menghadapi suatu fenomena, maka keimanan saya akan mengarahkan logika saya. Itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Ya. Kalau iman tanpa logika itu juga agak rawan diapusi, rawan dimanipulasi. Ya. Nanti sedikit-sedikit yang ada labelnya Islam Anda anggap itu benar. Gitu. Sekarang kan semua apapun yang masuk Indonesia itu dikasih label Islam, karena yang jualan itu tahu kalau orang Indonesia itu 80% Islam. Kalau nggak Islam nggak diterima. Bahkan ada anekdot dulu katanya daging babi halal juga ada. Ya. Itu pernah ada, untuk entah betul atau tidak, tapi ada itu. Jadi ini babi sudah disertifikasi oleh MUI halal, diislamkan soalnya. Ya. Jadi psikologi Islam itu bukan menghalalkan
ilmu yang tidak benar, tetapi psikologi Islam itu kita menghayati ilmu pengetahuan dengan cahaya keimanan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita berangkatnya itu dari tauhid dulu, dengan keyakinan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti harus membawa kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita belajar ilmu, kok ilmu itu membuat kita jadi malah menjauh dari Allah, berarti ilmunya itu keliru. Ya, ini pada tataran selanjutnya ya. Jadi walaupun kita wajib menuntut ilmu, bukan berarti kita semua ilmu kita pelajari kita anggap benar, bukan. Tetap harus disinari oleh keimanan. Ya. Sejak zaman Imam Ghazali dulu sudah diperingatkan. Contoh yang paling jelas ya, ilmu tentang perbintangan itu ada ilmu yang benar, ada ilmu yang sesat. Kalau astronomi itu ilmu yang benar, tapi kalau astrologi itu ilmu yang sesat. Jadi kalau Anda bicara masalah ilmu perbintangan, jangan belajar astrologi. Sampai sekarang itu yang namanya astrologi itu sudah merajalela secara kepada masyarakat kita. Kalau Anda melihat banyak ya entah terapi atau training atau apa itu yang dasarnya astrologi. Anda mungkin tidak begitu sadar, atau masyarakat kita pada umumnya tidak sadar yang Islam itu. Karena apa? Itu astrologi Islam. Nah itu. Jadi pokoknya semuanya dikasih label Islam biar yang beriman itu gampang ditipu. Ya. Makanya ilmu itu gunanya untuk membentengi keimanan kita. Jangan mudah dikecoh ya oleh orang-orang yang mengaku Islam, menggunakan atribut-atribut Islam, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Ya. Sekali lagi, psikologi Islam bukan mengislamkan psikologi, tetapi kita melihat fenomena kehidupan manusia yang dalam bahasa ilmu itu disebut ilmu psikologi, tapi dengan perspektif tauhid, dengan perspektif keimanan, ya, dengan perspektif ketuhanan. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda memaksakan